Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya Sukma Wardani. Kali ini dalam mata kuliah Etikolegal dalam Pelayanan Kebidanan. Oke, di materi kali ini tentang etikolegal dalam pelayanan kebidanan, saya akan membahas tentang sistematika etika. Kalau di video sebelumnya saya sudah membahas tentang apa itu konsep dasar dari etika, etiket, ya, juga hati nurani. Maka kali ini saya akan membahas lanjutan dari konsep-konsep tersebut. Ya, isinya adalah sistematika etika, lalu ada konsep dasar tentang hukum. Ya, langsung saja. Oke. Nah, sebelum kita membahas tentang sistematika etika, saya akan menjelaskan tentang bahwa etika ini terbagi dalam 3 bagian. Ya, yang pertama adalah metaethics, ya, yaitu bentuk falsafah moral yang paling abstrak, mencakup pemikiran moral manusia mengenai suatu kejadian. Ya, jadi etika yang bagian yang pertama adalah tentang metaethics atau falsafah moral yang paling abstrak. Dia mencakup pemikiran moral manusia mengenai suatu kejadian. Jadi saat bagian ini terjadi saat manusia itu berpikir saat dia melihat sebuah kejadian. Lalu yang kedua adalah etikal atau moral teori. Nah, kalau moral teori atau etikal ini adalah mekanisme untuk menyelesaikan masalah etika atau pengambilan keputusan yang cepat dan tepat untuk menghadapi konsekuensi dari keputusan tersebut. Oke, saat manusia menghadapi atau melihat sebuah kejadian atau masalah, selanjutnya dia pasti akan menyelesaikan masalah etika tersebut, atau dia akan mengambil keputusan ya, yang sesuai dengan masalah yang terjadi pada dirinya. Ya, keputusan ini adalah keputusan yang cepat dan tepat. Ya, nah, keputusan ini juga diambil untuk menghadapi konsekuensi dari keputusan itu. Untuk yang ketiga adalah practical ethics. Nah, untuk practical ethics ini di mana seorang manusia ini sudah mengaplikasikan bentuk etika dalam wujud sikap atau perilaku untuk menghadapi masalah etika yang dihadapi. Ya, jadi ada metaetik, ini mencakup baru pemikiran moral manusia tentang sebuah kejadian. Yang kedua ada etikal atau moral teori, ini adalah mencakup mekanisme dari pengambilan keputusan yang sesuai untuk menghadapi konsekuensi dari keputusan tersebut. Yang ketiga adalah practical etik, di mana ini sudah masuk ke aplikasi dari bentuk etika yang wujudnya adalah sikap atau perilaku untuk menghadapi masalah etika yang sedang dihadapi oleh orang tersebut. Selanjutnya adalah sistematika etika. Nah, sebagai suatu ilmu, maka etika terdiri atas berbagai macam jenis dan ragamnya. Antara lain, ada etika deskriptif dan juga ada etika normatif. Ya, jadi ada etika deskriptif dan ada etika normatif. Untuk pendekatan etika itu sendiri, ya, ada etika deskriptif dan normatif. Etika deskriptif ini adalah suatu kajian etika yang bertujuan untuk menggambarkan tingkah laku moral dalam arti luas tentang baik buruk, boleh tidak boleh dari kelompok masyarakat tanpa memberikan penilaian. Ya, jadi hanya secara gambaran dari sebuah etika. Ya, jadi etika deskriptif ini adalah tentang gambaran dari sebuah perilaku atau sifat, ya, tanpa dia memberikan penilaian, ya, tapi jadi tanpa dia menjudge seseorang tersebut, ya, dia tetap menggambarkan tingkah laku moral tentang baik buruk, boleh tidak boleh dari sebuah kelompok masyarakat, tapi tanpa memberikan
penilaian, hanya sekedar gambaran sebuah perilaku saja. Nah, lalu yang selanjutnya adalah etika normatif. Kalau etika normatif ini adalah bukan hanya menggambarkan etika dari masing-masing kelompok masyarakat saja, tapi juga memberikan penilaian terhadap etika yang berlaku. Ini etis atau tidak etis, ya. Jadi dia tidak hanya menggambarkan sebuah perilaku atau sifat dari masing-masing kelompok masyarakat, tapi juga dia memberikan penilaian terhadap etika tersebut. Ya, itu yang dinamakan etika normatif. Ya. Nah, untuk etika normatif ini sendiri dikelompokkan menjadi beberapa etika. Yang pertama ada etika umum dan yang kedua ada etika khusus. Ya, etika umum, ya, bagian dari etika normatif atau di mana dia memberikan penilaian itu tadi. Etika umum adalah tingkah laku yang harus dipenuhi oleh setiap orang di dalam masyarakatnya. Nah, etika umum mempelajari tentang hak dan kewajiban. Etika umum ini juga menyangkut aturan tingkah laku manusia tentang lingkungan, ya, dalam hal ini fisik maupun alam. Nah, jadi etika umum ini adalah tingkah laku yang harus dipenuhi oleh setiap orang di dalam masyarakatnya secara umum, ya. Nah, karena ini secara umum dia lebih mempelajari tentang hak dan kewajiban dari manusia. Nah, etika ini juga menyangkut aturan tingkah laku manusia dengan lingkungannya. Jadi tidak hanya dengan masyarakat, tapi juga dengan lingkungannya, ya, lingkungan sekitarnya, fisik maupun alam, tindak tanduk seseorang terhadap baik itu dengan manusia maupun dengan lingkungan sekitar. Terus yang selanjutnya adalah etika khusus. Etika khusus adalah tingkah laku manusia atau kelompok masyarakat yang khas atau spesifik kelompok tersebut. Dalam hal ini adalah profesi. Ya, dia lebih khas, ya, dan spesifik dari kelompok tersebut atau lebih biasa kita kenal dengan profesi. Nah, itu kan lebih sempit dari sebuah kelompok masyarakat, ya, ada kelompok profesi. Termasuk seorang bidan itu kan punya kelompok profesi tersendiri. Nanti ada guru juga memiliki kelompok profesi guru tersendiri. Nanti ada dokter juga memiliki kelompok profesi tersendiri. Jadi etika khusus ini membahas tentang aturan tingkah laku manusia atau kelompok masyarakat yang khas yang lebih spesifik dari kelompok tersebut, ya, yaitu salah satunya adalah profesi. Nah, masing-masing profesi ini biasanya membuat aturan berperilaku sesuai dengan profesi tersebut. Ya, jadi tiap profesi ini mempunyai aturan berperilaku sesuai dengan profesi tersebut. Contoh misalnya seorang bidan itu harus memiliki aturan harus seperti ini, seperti A, B, C, dan D misalnya. Nah, bidan harus menjaga privasi, bidan harus melaksanakan tindakan sesuai dengan wewenangnya. Lah itu masuk ke dalam aturan berperilaku di dalam sebuah profesi, dalam hal ini adalah bidan. Ini salah satu contoh, ya. Nanti untuk profesi yang lainnya, guru misalnya mungkin berbeda dengan bidan, mungkin berbeda dengan profesi dokter juga. Nah, itu yang dinamakan lebih spesifik itu tadi pembuatan aturannya. Kalau yang umum ini dia lebih ke secara umum dia bermasyarakat yang menjadi manusia secara umum. Kalau ini menjadi bagian dari sebuah profesi, kalau etika khusus. Nah, etika khusus ini biasanya dirumuskan dalam aturan bertindak atau rule of conduct. Ini atau kode etik, kita biasa menyebutnya dengan kode etik, ya, itu adalah bagian dari etika normatif, ya. Jadi etika umum dan etika khususnya
Kita ingat lagi bahwa etika normatif ini adalah kita memberikan penilaian. Ya, kita memberikan penilaian. Kalau yang etika umum ini memberikan penilaian saat manusia ini berada di sebuah kelompok masyarakat secara umum yang mengatur tingkah laku manusia, baik itu dengan sesama manusia maupun dengan lingkungan. Ya, saat dia dengan lingkungan itu contohnya adalah apakah dia menjaga lingkungan dengan baik, apakah dia, ini contoh kecil saja, membuang sampah di tempatnya atau apakah tidak, lalu menebang pohon sembarangan apakah tidak, lah itu masuk ke dalam etika umum ini. Lalu untuk etika yang khusus ini lebih aturan yang dibuat ini lebih untuk kelompok masyarakat tertentu yang disebut profesi itu sendiri, ya. Nah, untuk etika khusus ini juga ada 3 etika. Ada etika sosial, ada etika individu, dan juga ada etika terapan. Untuk etika sosial ini menekankan tanggung jawab sosial dan hubungan antar sesama manusia dalam aktivitasnya. Ya, dia menekankan tentang tanggung jawab sosial dan hubungan antar sesama manusia dalam aktivitasnya. Nah, untuk etika individu ini lebih menekankan pada kewajiban-kewajiban manusia sebagai pribadi. Ya, jadi kalau sosial ini saat etika yang mengatur saat dia bertemu dengan orang lain, ya. Lalu etika individu ini saat dia tanggap tentang kewajiban-kewajiban dia sebagai manusia, ya, pribadi. Lalu yang ketiga adalah etika terapan. Kalau etika terapan ini adalah etika yang diterapkan pada profesi. Itu tadi yang saat dia sudah masuk ke dalam sebuah kelompok profesi tertentu, ya. Itu kita menerapkan etika terapan itu tadi, ya. Jadi ada etika sosial secara umum, etika individu, ya, saat dia menjadi pribadinya sendiri, ya, kewajiban-kewajiban manusia sebagai pribadi. Contoh misalnya manusia itu, kita sebagai manusia kan harus beribadah, lalu harus makan, lalu harus mandi, contoh-contoh kewajiban-kewajiban seperti itu, ya. Ini sebagai manusia pribadi. Oke, kita tinggalkan untuk konsep dari etika sampai ke dalam sistematika etika tadi. Selanjutnya saya akan membahas tentang konsep dari hukum. Oke, konsep dari hukum. Apa itu hukum? Hukum adalah suatu sistem yang dibuat manusia untuk membatasi tingkah laku manusia agar dapat terkontrol. Jadi, hukum ini adalah suatu sistem, ya. Sistem yang dibuat oleh manusia untuk membatasi tingkah laku manusia agar dapat terkontrol, ya. Nah, hukum mempunyai tugas untuk menjamin adanya kepastian hukum di dalam sebuah masyarakat, ya. Jadi hukum ini mempunyai tugas utama ini untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat. Sedangkan kalau norma atau kaidah adalah pedoman atau patokan bagi setiap orang dalam bersikap, baik terhadap orang lain maupun terhadap dirinya sendiri. Contoh norma, ini ada norma kesopanan atau etiket, ada norma agama, ada norma hukum, ada norma moral atau etika. Nah, itu contoh norma. Nah, kembali lagi ke hukum.
Hukum ini merupakan keseluruhan peraturan tentang tingkah laku dalam suatu kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Ya, jadi hukum ini peraturan tingkah laku manusia, ya, aturan tingkah laku manusia dalam suatu kehidupan bersama. Tapi pelaksanaan dari hukum ini itu dapat dipaksakan dengan suatu sanksi. Itulah bedanya dengan etika. Hukum ini sebagai kumpulan peraturan atau kaidah mempunyai isi yang bersifat umum dan normatif. Umum ini berarti berlaku bagi setiap orang. Dan normatif ini berarti menentukan apa yang seyogyanya dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan atau harus dilakukan. Serta menentukan bagaimana caranya melaksanakan kepatuhan terhadap kaidah-kaidah. Itu adalah hukum yang bersifat normatif, ya. Jadi hukum ini mempunyai isi hukum ini bersifat umum dan normatif. Umum ini berarti berlaku untuk setiap orang, dan normatif ini adalah berarti menentukan apa yang seyogyanya dilakukan. Tujuan dari hukum. Nah, tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib dan menciptakan ketertiban dan juga keseimbangan, ya. Jadi adanya hukum ini adalah tujuannya untuk menciptakan tatanan masyarakat yang tertib. Karena apa? Karena sudah diatur, ada aturan berperilaku dan pelaksanaannya ini dapat dipaksakan, ya. Dapat dipaksakan karena ada sanksinya. Dengan tercapainya ketertiban di dalam masyarakat, diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi, ya. Jadi dengan sudah tercapainya ketertiban itu tadi di dalam masyarakat, diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi. Dalam mencapai tujuannya itu, hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang, mengatur cara memecahkan masalah hukum, serta memelihara kepastian hukum, ya. Dari tujuan yang sudah disampaikan itu tadi, ya, untuk mencapai tujuan tersebut, hukum mempunyai tugas untuk membagi hak dan kewajiban, membagi wewenang, mengatur cara memecahkan masalah hukum, dan memelihara kepastian hukum. Sekarang perbedaan hukum dan moral, pasti sudah tahu semuanya, sudah jelas, ya kan, hukum itu seperti apa, moral seperti apa. Jadi hukum ini lebih dikodifikasikan daripada moralitas. Artinya hukum ini lebih dituliskan dan disusun secara lebih sistematis di dalam kitab undang-undang, ya. Jadi dia dituliskan dan disusun secara sistematis di dalam kitab undang-undang, ya. Ada tulisannya dan sistematis. Itu bedanya dengan moral. Kalau moral kan tidak tertulis, ya. Baik hukum maupun moral ini mengatur tingkah laku manusia, namun hukum membatasi diri pada tingkah laku lahiriah saja. Sedangkan moral menyangkut juga sikap batin seseorang. Nah, ini bedanya yang lebih spesifik lagi. Hukum ini hanya membatasi pada tingkah laku lahiriah saja. Jadi hanya yang dilihat, ya, hanya yang dilihat saja, ya. Dia tidak akan membahas bagian dalam atau sikap batin dari seseorang, ya. Tapi kalau moral, selain dia membatasi pada tingkah laku lahiriah, dia juga menyangkut juga sikap batin dari seseorang. Untuk sanksi hukum, sebagian besar bahkan hampir semua ini dapat dipaksakan, ya. Tetapi untuk sanksi moral ini tidak dapat dipaksakan karena juga menyangkut batin itu tadi, ya. Hukum
didasarkan pada kehendak masyarakat dan akhirnya kehendak negara. Sedangkan moralitas ini didasarkan pada norma-norma moral saja. Dengan cara demokratis atau dengan cara lain, masyarakat ini dapat mengubah hukum, ya, dapat mengubah sebuah undang-undang. Tetapi tidak akan pernah masyarakat ini dapat mengubah atau membatalkan suatu norma moral. Nah, ini lebih tegasnya di sini, ya. Jadi hukum memang dapat dipaksakan jika itu sudah ada, sudah tertulisnya. Tapi masyarakat akan dapat mengubah sebuah undang-undang yang menjadi hukum itu tadi, ya, yang menjadi sebuah aturan yang dipaksakan. Dia dapat mengubah, ya. Tetapi tidak akan pernah masyarakat dapat mengubah atau membatalkan suatu norma moral. Contoh, misalnya ada seorang yang mencuri, secara norma moral salah, ya, berbuat kasar secara norma moral salah, ya, dia tidak akan bisa mengganti bahwa berbuat kasar itu baik. Nah, contohnya seperti itu. Tapi kalau hukum, dia bisa saja diganti dengan alibi yang bermacam-macam atau dengan menggunakan dasar-dasar yang lain yang biasa untuk bisa dijadikan untuk mengubah sebuah undang-undang. Oke, ya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan mengenai konsep dasar dari etika di video minggu lalu. Lalu di video ini adalah tentang sistematika etika dan juga tentang konsep dari hukum. Ya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Kita akan kembali di video berikutnya dengan materi yang lainnya. Terima kasih. Jangan lupa like, share, komen, dan juga yang belum subscribe silahkan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.